Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Di dalam jawaban solusi sehari-hari, yaitu tentang apa pandangan yang benar mengenai konsep Nabi Ummati dari pertanyaan seseorang di Inggris. Pada tanggal 6 Mei 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqid, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrih Lajis telah menyampaikan, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi mencapai kedudukan sebagai Nabi pengikut, yaitu Nabi Ummati, semata-mata dan eksklusif sebagai hasil dari ketaatan beliau yang sempurna kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan penyampaian keunggulan rohani dari beliau. Penyampaian keunggulan rohani seperti itu tidak pernah diberikan kepada Nabi manapun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedudukan sebagai Nabi Ummati tidak pernah dicapai oleh Nabi manapun sebelum Al-Masih yang dijanjikan. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menyatakan sebagai berikut. Perlu diingat, cukup banyak orang yang salah paham ketika mereka menemukan istilah Nabi terkait klaim pendakwaan saya. Mereka mengira saya telah mengklaim kenabian seperti yang diberikan langsung kepada para nabi terdahulu. Tetapi mereka salah berpikir demikian. Saya tidak membuat pendakwaan seperti itu. Sebaliknya, kebijaksanaan dan karunia Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah menganugerahkan status ini untuk membuktikan keutamaan nikmat rohani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia membawa saya ke kedudukan kenabian melalui nikmat rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya tidak dapat didefinisikan hanya sebagai seorang nabi. Sebaliknya, saya adalah seorang nabi dalam satu hal dan seorang nabi ummati dalam hal lain. Kenabian saya adalah cerminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan kenabian yang berdiri sendiri. Inilah sebabnya mengapa di dalam hadis maupun wahyu yang telah diberikan kepada saya disebut sebagai seorang nabi, sebagaimana juga disebut sebagai seorang ummati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar diketahui bahwa setiap keunggulan telah diberikan kepadaku melalui pengikut Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga melalui perantaraan beliau. Terdapat di dalam Hakikatul Wahyi Rohani Khazain volume 22 halaman 154 dalam catatan kaki. Demikian pula ketika menjelaskan salah satu wahyunya, betapa agungnya rancangan yang telah dicapai oleh materai Allah Ta'ala. Tazkirah, Hadrat Masih Maud Salam telah menyampaikan, beliau telah menerima ilham di dalam bahasa Urdu, yakni huda ke fehmi aur huda ke mehar ne kitna barakam kia, yang artinya adalah betapa mulianya rancangan yang telah dicapai oleh khatam materai Allah Ta'ala. Berarti bahwa Allah merasakan bahwa zaman ini telah menjadi begitu rusak sehingga dibutuhkan seorang pembaharu yang besar. Maka khatam segel Allah Ta'ala dalam melaksanakan tugas ini, sehingga seorang pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai kedudukan sebagai pengikut di satu sisi dan seorang nabi di sisi lainnya.
karena Allah Ta'ala menganugerahkan khatam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau dianugerahi khatam untuk tujuan menyampaikan keunggulan rohani yang belum pernah dianugerahkan kepada nabi lain. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW disebut sebagai khatamullah. Para nabi ini berarti bahwa ketaatan kepada Nabi suci Muhammad SAW menganugerahkan keutamaan kenabian dan perhatian rohaninya berbentuk para nabi. Tidak ada nabi lain yang dianugerahkan kekuatan yang pensucian ini. Inilah makna hadis, yakni berkenaan dengan ulama'u ummati ka'ambiyai Bani Israel, yang berarti bahwa para ulama dari umatku akan seperti para nabi Bani Israel. Ada banyak nabi dari Bani Israel, tetapi kenabian mereka bukanlah karena ketaatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, melainkan itu adalah karunia langsung dari Allah Ta'ala. Tidak ada pengaruh ketaatannya kepada Nabi Musa alaihissalam di dalamnya. Itulah sebabnya mereka tidak disebut nabi dalam satu aspek dan pengikut seorang nabi dalam aspek lainnya, tetapi mereka disebut nabi-nabi yang independen, ya, berdiri sendiri, dan jabatan kenabian diberikan langsung kepada mereka. Terdapat di dalam buku Hakikatul Wahyu, Rohani Kajain volume 22, halaman 99 sampai dengan 100 dalam catatan kaki. Begitu juga Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu juga menjelaskan dengan sangat jelas bahwa cara Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan sebagai seorang nabi pengikut, nabi umati, adalah suatu kedudukan yang belum pernah diberikan kepada siapapun di bangsa-bangsa sebelumnya. Oleh karena itu, beliau telah menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di awal kisah Lut alaihissalam karena Hazrat Lut alaihissalam termasuk di antara orang-orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan nabi bawahan beliau. Sebagaimana Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam juga bawahan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau Harun alaihissalam bawahan Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka bukanlah nabi pengikut, bukanlah nabi umati, karena pada saat itu kenabian diberikan secara langsung dan bukan melalui berkah dari seorang nabi utama. Jenis kenabian ini di mana seseorang nabi bawahan adalah nabi dari satu perspektif dan pengikut dari perspektif lainnya, hanya ditegakkan dalam umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat di dalam Tafsir Kabir volume keempat, menyukai 2023 halaman 308. Demikian pula pada kesempatan lain dalam konteks pembunuhan para nabi, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu menyajikan kedatangan seorang nabi pengikut, nabi umati sebagai bukti dengan menyatakan, ini mirip dengan situasi di mana kita mungkin mengatakan bahwa tidak ada nabi pengikut, nabi umati yang pernah muncul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang memanfaatkan kata-kata ini dan mulai mengklaim bahwa telah diakui secara terang-terangan bahwa nabi umati tidak akan pernah muncul. Semua orang akan mengatakan kepadanya bahwa pernyataan di sini hanya menyebutkan bahwa tidak ada nabi umati yang muncul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari mana Anda menyimpulkan bahwa tidak ada nabi pengikut, nabi umati yang dapat datang setelah beliau? Dengan cara yang sama tertulis di sini bahwa pembunuhan nabi manapun oleh Bani Israel tidak terbukti hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Terdapat di dalam surat kabar harian Al-Fajr, Kedian Darul Aman nomor 203 volume 26 tanggal 3 September 1938 halaman yang ke-12. Itulah ya, para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, penjelasan berkenaan dengan nabi umati, ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.